Baik, kita akan belajar di Ibrani. Sebelum itu, saya mau sampaikan gini. Kita tahu bahwa Allah itu tidak kelihatan. Amin? Ya, Allah itu tidak kelihatan. Tapi Allah itu ada. Anda percaya bahwa Allah ada? Coba kita buka dulu di Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Ini sebetulnya Ibrani 11 kan menceritakan tokoh-tokoh iman. Baik Abraham, Nuh, Daud, Musa, dan tokoh-tokoh yang lain. Terutama Tuhan Yesus. Tokoh-tokoh ini bagaimana memiliki hubungan dengan Allah. Allah yang tidak kelihatan melalui tokoh-tokoh ini menjadi nyata Allah yang tidak kelihatan. Melalui hidup tokoh ini Allah menjadi nyata. Melalui hidup Musa Allah menjadi nyata. Melalui hidup Nuh Allah menjadi nyata. Melalui hidup Abraham Allah menjadi nyata. Allah yang tidak kelihatan melalui hidup Abraham. Alkitab menulis orang lain bisa melihat Allah dalam hidup Abraham. Melalui hidup Musa, Allah yang tidak kelihatan itu, orang lain bisa lihat Allah itu nyata. Melalui hidup Daud, Allah yang tidak kelihatan itu, orang lain bisa lihat Allah dalam hidup Daud. Bahkan bangsa lain takut. Bahkan mereka mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diserai oleh Allah. Melalui bangsa ini, Allah menjadi nyata. Pak Tri, sekalian yang sini Pak Tri. Yang sini dingin Pak Tri. Dimatikan enggak apa-apa Pak Tri. Ya, makasih. Terutama melalui Tuhan Yesus, Allah nyata. Allah Bapa yang tidak kelihatan menjadi nyata dalam hidup Yesus. Seharusnya, ya, saya lanjutkan dulu. Melalui hidup Paulus, Allah nyata. Orang bisa melihat Allah melalui hidup Paulus. Seharusnya Allah nyata dalam hidup kita. Dan orang lain bisa lihat Allah dalam hidup kita. Allah tidak kelihatan. Tapi kalau kita menjadi suratan yang terbuka, Allah menjadi terlihat dalam hidup kita. Memang secara fisik tidak kelihatan. Tapi orang lain akan tahu bahwa orang ini, ada Allah dalam orang ini. Kalau kita lihat cerita Yusuf,
Fir'aun sangat hormat sama Yusuf. Tidak ada orang yang penuh hikmat seperti ini kalau tidak Allah menyertai orang ini. Allah nyata. Bagi Fir'aun, karena lihat hidup Yusuf, seharusnya demikian dengan hidup kita. Amin. Ibrani 11 ayat 6 ini ada 3 bagian. Saya ulang ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu bagian 1. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu bagian 2. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu bagian 3. Saya bagi 3 supaya mudah untuk memahaminya. Ya. Tapi saya akan kupas di bagian yang kedua. Kenapa? Kalau kita mengerti bagian yang kedua, Anda akan memahami bagian yang pertama maupun yang bagian yang ketiga. Tidak perlu dijelaskan, Anda akan memahaminya. Karena yang penting di bagian 2-nya. Di bagian pertama itu, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan. Atau bahasa lainnya, tanpa iman tidak mungkin seseorang bisa menyenangkan hatinya Allah. Itu maksudnya seperti itu. Di bagian pertama itu, ya. Jadi kata berkenan itu menyenangkan, kata lainnya. Ya. Jadi tanpa iman tidak mungkin seseorang bisa menyenangkan hati Allah. Di bagian kedua, barang siapa berpaling kepada Allah, berpaling itu bahasa lainnya itu datang kepada Allah, atau mendekat kepada Allah, atau berperkara dengan Allah. Berpaling itu seperti ini. Saya menghadap sana, ya. Kalau saya bilang saya mau berpaling ke sana, itu menghadap ke sini kan? Betul? Ya. Berpaling itu dari menghadap sini menghadap ke sini. Itu berpaling. Tapi lebih mudahnya bahwa mendekat kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, mau berurusan dengan Allah. Barang siapa mau berurusan, mau mendekat kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita percaya bahwa Allah ada? Orang yang mau beribadah atau mendekat kepada Allah, saya ulang, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, Anda percaya bahwa Allah ada? Anda percaya bahwa Allah ada? Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, kita tidak akan sembarangan hidup. Kalau kita hidup di hadapan Allah, kira-kira kita gimana? Kalau hari ini di sini ada bupati hadir di sini, duduk di sini, atau di tengah-tengah kita, kira-kira kita sikapnya gimana?
Dia hadir di sini. Kira-kira ya Pak? Hah? Anda segan, hormat. Ya Pak ya? Ya. Apa kalau ada bupati datang, Anda gini? Gini? Hah? Kira-kira? Hah? Enggak. Atau Anda ada bupati datang terus Anda rokokan gitu. Sedal, ngomong sendiri gitu. Ngomongnya banter lagi. Woi, anu ya, gimana kabarnya ini, gitu. Hah? Nah. Dikatakan firman-Nya, kalau kamu berpaling kepada Allah, kalau kamu mau berurusan dengan Allah, kamu harus percaya bahwa Allah ada. Nah, kalau Allah ada di sini, gimana sikap kita? Anda bisa mengerti yang apa yang saya maksudkan? Kalau Allah ada dalam hidup kita setiap saat, setiap hari. Dalam Alkitab dikatakan Immanuel, Allah berserta dengan kita. Sering itu dipakai kalau kita lagi ada masalah. Supaya kita kuat bahwa Tuhan menyertai kita. Kita ngomong Immanuel. Karena kita lagi dalam masalah. Tapi kalau kita lagi tidak dalam masalah, Immanuel, amin. Sering kali kita bilang Immanuel, Allah menyertai kita. Karena kita butuh Dia. Tapi apakah setiap hari, setiap saat, kalau Allah menyertai kita, apakah kita menjaga sikap hormat terhadap Dia? Apa hanya di gereja saja ketika kita memuji Tuhan, berderai air mata, angkat tangan, menghormati Dia. Tapi keseharian itu, apakah kita tetap menjaga hal itu? Kita tetap memiliki hati yang sikap hormat terhadap Dia. Tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan menulis di Facebook atau di IG atau di medsos. Apa yang ingin disampaikan ngomong aja. Entah itu dari Tuhan atau tidak, ngomong aja. Apakah kita menjaga sikap kita? Kalau kita mempercayai bahwa Allah itu ada, itu bukan dibuktikan dengan sekedar ucapan, bukan sekedar hanya pengakuan, atau di alam pikiran kita, tidak. Tapi ada bukti apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan membuktikan bahwa Allah ada bersama saya. Amin. Amin. Firman itu kan memberikan terang. Supaya kita bisa tahu kita ini sudah benar enggak di hadapan Tuhan ya. Termasuk yang ngomong. Bukan yang Anda saja yang jemaat yang lagi dengar, tapi termasuk yang ngomong. Apakah Allah itu ada? Dan menganggap bahwa Allah itu ada bagi kita. Seperti tadi saya katakan, kalau ada bupati di sini, gimana sikap kita? Demikian kalau Allah ada di sini. Dan bahkan bupati itu tidak tahu hati kita. Apa yang kita pikirkan, tidak tahu.
Tapi Allah tahu. Apa yang kita pikirkan, Dia tahu. Orang lain tidak tahu ketika kita sombong. Tidak tahu. Ngomong itu dengan biasa, tapi hati itu sombong. Bisa enggak? Bisa. Apakah kalau kita mempercayai Allah itu ada, apa sikap kita menjaga perasaannya, membuat dia nyaman, membuat dia bersuka. Mana yang paling banyak yang kita timbang? Kita sering melukai atau menyukakan hati Allah? Lebih banyak yang mana? Ketika saya sampaikan hal ini dengan porsi ringan di lapas 2 minggu yang lalu, ada seorang nyeletuk sama saya seperti gini. Loh Pak, kita kan manusia, cenderung kita itu sudah berbuat dosa. Dari Adam sudah naluri itu sudah ada. Gimana kita bisa menjaga sikap terhadap Allah? Artinya bahwa manusia itu sikapnya selalu salah, maksudnya seperti itu. Saya bilang, iya. Kita hampir banyak salahnya daripada benarnya. Tapi ketika kita memperkarakan perasaan Allah, apakah sikap kita menyenangkan Dia? Tidak. Ketika kita melakukan salah, kita memperkarakan salah itu. Ketika kita melukai hati Allah, kita bisa bilang Tuhan ampuni. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi dengan sikap hati, Tuhan ampuni. Saya bisa merasa ketika doa malam bersama istri, saya tiap malam kalau mau tidur, gandengan tangan dulu di tempat tidur, terus berdoa bareng. Saya bisa merasa doa saya ini sungguh-sungguh atau tidak, saya tahu. Kalau hidup saya satu hari itu, banyak lihat Facebook, banyak lihat IG, banyak lihat medsos, banyak lihat berita, saya suka berita. Kalau saya lihat itu, ini penuh dengan itu, saya tahu bahwa doanya itu sekedar cuman kewajiban. Tidak connect dengan Tuhan. Saya tahu hari itu saya tidak menyenangkan Tuhan. Saya tahu hari itu banyak melukai hati Tuhan. Tapi kalau saya hari itu menjaga, walaupun bisa jatuh itu bukan melakukan dosa, tapi dalam pikiran saya tidak sesuai dengan pikirannya, atau saya sempat marah hari itu, yang tidak beralasan, terutama kalau saya lebih banyak lihat berita. Udah. Hati saya kacau. Ketika doa malam itu saya berasa bahwa doa ini cuma sekedar kewajiban aja. Karena tiap malam mesti doa bergandengan tangan dengan istri. Tapi sesungguhnya itu cuma ucapan aja. Tidak ada dari hati. Dan doanya itu datar, ngambang. Cuma sampai di plafon kira-kira gitu. Tapi kalau satu hari itu saya menjaga.
Mungkin saya bisa salah, tapi saya menyelesaikan dengan dia. Saya doa dengan istri saya. Karena bisa keluar air mata. Tuhan, aku membutuhkanmu. Tanpa engkau, aku binasa. Tolonglah aku. Itu bisa dengan tulus. Sering enggak kita melakukan doa hanya sekedar rutinitas? Ya Pak ya? Itu kayak gong, tahu gong? Gong yang deng, tahu? Ya, itu kayak gong, deng, bunyi enggak? Tapi enggak ada jiwanya. Ngerti? Ada ngerti? Enggak ada jiwanya. Kita sama, kita ngomong, berdoa, tapi enggak ada jiwanya. Itu cuma sekedar kewajiban saja. Sama dengan kita datang ke tempat ini, jangan hanya saya Minggu, saya orang Kristen, saya harus datang gereja. Tapi tidak mengalami perubahan hidup karena tidak memperkarakan dia ada. Karena tidak memperkarakan bahwa dia real ada. Dia bersama kita, dia memperhatikan kita. Tapi pertanyaannya apakah kita memperhatikan dia? Bagaimana Pak? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, sudahkah menyenangkan hatinya dia? Pak, saya senang kok melakukan hal ini. Kalau Anda dan saya belum bisa menjaga perasaan yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Amin. Coba kita buka Kejadian 39 ayat 9. Kejadian 39 ayat 9. Kejadian 39 ayat 9. Ya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini peristiwa Yusuf di rumah Potifar. Yusuf di rumah Potifar. Yusuf itu dipercaya oleh Tuan Potifar. Dia dipercaya seluruh mengelola baik kebutuhan rumah tangga dari Potifar, semua perusahaannya, semua dipercayakan sama Yusuf karena Yusuf dia orang yang dapat dipercaya. Tapi suatu ketika istri Potifar ini menggoda dia. Dan Alkitab katakan digoda itu tiap hari. Karena elok wajah si Yusuf, maka Tante Potifar tertarik dan dia menggoda. Tiap hari digoda. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Allah menyertai Yusuf. Seringkali kalau kita melihat bahwa Allah menyertai seseorang, yang kita lihat itu kuasanya. Kuasa Allah yang membuat mujizat terjadi. Coba kita beralih. Bukan hanya kuasa itu aja. Tapi ada hal lain yang membuktikan bahwa Yusuf disertai Allah. Mengapa? Ketika Yusuf digoda oleh Tante Potifar, dia ngomong seperti ini.
Bahkan di rumah ini, ia, maksud Potifar, tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Artinya semua kuasa diserahkan pada Yusuf. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia tidak mau melukai hati Allah. Dia berani menolak tawaran istri Potifar. Tentu istri Potifar tidak mungkin gendut lah. Dia pasti cantik. Pasti menarik. Tapi yang menarik di sini dikatakan bahwa dia tidak mau melukai hati Allah. Dia menghormati Allah yang menyertai dia. Itu sikap seseorang bahwa percaya bahwa Allah ada. Dia menjaga hidupnya untuk tidak melukai orang yang menyertai dia. Bahkan orang yang sungguh-sungguh menyertai Allah, orang yang sungguh menjaga hati Allah, justru Yusuf masuk penjara, difitnah. Tapi apakah Allah tidak menyertai? Tetap menyertai. Sering kita ngomong Allah beserta kita karena ingin mujizatnya. Tapi tidak pernah menjaga sikap hidupnya. Sehingga tidak bisa melihat Allah itu nyata dalam hidupnya. Ini subjektif, tapi saya menangkapnya seperti ini. Saya percaya Pak Eras belakangan ini, hari-hari ini, kesulitannya sangat besar. Kalau lihat omongannya, ya, khotbahnya, dan apa yang disaksikan dalam kesulitan yang besar itu, yang tidak mungkin dinalar dengan pikiran, tapi dia melihat Allah menolong dari langkah ke langkah. Walaupun di depan itu sesuatu yang tidak pasti. Gimana harus dilakukannya. Tapi dia dari langkah ke langkah, dia mengalami Allah. Dia lihat cara Allah menuntunnya. Walaupun tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Bahasanya Pak Eras, belajarlah hidup dalam kekudusan, kesucian. Supaya kamu melihat Allah. Firman-Nya juga mengatakan demikian. Bukan hidup sembarangan, terus tapi mau mujizatnya. Itu oportunis. Tapi hidup di dalam kekudusan menjaga perasaan dia. Entah dia mau melakukan mujizat atau tidak. Terserah dia. Tapi yang pasti Alkitab katakan, Tuhan akan menghargai apa yang kamu lakukan. Amin. Tuhan akan buktikan bahwa dia menyertai kita. Dia akan membuktikan bahwa dia Allah yang benar. Amin. Jangan hidup dari liturgi ke liturgi. Kalau minggu ke gereja, nyanyi-nyanyi dan seterusnya, dengar firman, kolekta, pulang, besoknya minggu lagi gitu lagi. Tapi tidak menghargai Allah yang menyertai kita. Tidak menghormati Allah. Saya ngomong demikian bukan sudah sempurna, enggak.
Saya masih banyak hal yang melukai dia. Bahkan satu hari itu sudah diingatkan masih saja melakukan yang salah. Tapi firman-Nya yang saya dengar itu mengingatkan saya. Itu membuat saya berbalik terus kepada dia. Dunia itu membuat kita jauh, Bapak Ibu. Jauh dari dia. Bahkan membuat kita tidak bisa melihat dia dengan jelas. Tapi firman-Nya itu membuat kita bisa melihat dia. Mengingatkan kita untuk tetap setia kepada dia. Supaya Anda bisa melihat bahwa Allah itu nyata, walaupun tidak kelihatan. Amin. Alkitab ditulis supaya kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh iman berhubungan dengan Allah yang benar, yang tidak kelihatan, tapi nyata. Allah itu ada. Sementara kita belajar mempertimbangkan segala hal yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Di situ keyakinan kita kepada Allah yang hidup akan bertambah. Artinya ketika kita berperkara dengan Dia. Ketika kita sikap kita salah, ketika kita bisa ngomong, lagi makan, ngomong-ngomong, selesai itu kita tahu tadi saya ngomong itu dengan muatan sombong. Kalau sudah tahu itu, selesaikan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kau sudah mengingatkan aku, ampuni aku. Aku tadi sombong itu. Selesaikan. Kalau memang Allah itu menurut Anda ada, Anda harus memperkarakan. Kalau itu melukai, jangan cuek. Anda bayangkan satu rumah dengan seseorang yang dimana orang itu sudah Anda undang di rumah Anda, tapi orang itu Anda sakiti terus dengan sikap Anda. Gimana perasaannya? Tersiksa. Sekali lagi, kita bisa salah, tapi kita menyelesaikannya dengan sungguh hati. Tuhan, ampuni. Aku masih salah, ampuni. Tapi selesaikan. Tidak seharusnya aku ngomong itu tadi Tuhan. Ampuni aku. Refleks kita itu, refleks dosa itu ada di kita. Sudah ada di kita. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah ada di dalam hidup kita, kita menyelesaikannya. Dan Bapak Ibu, tanpa kita sadari, itulah pertumbuhan kita. Akan mengalami pertumbuhan karakter. Orang juga bisa percaya Allah itu ada. Tetapi seberapa orang benar-benar meyakini keberadaan Allah dan menghayati keberadaan Allah tersebut. Seberapa kita menghayati kehadiran Dia yang tidak kelihatan. Saya ulang, kalau bupati itu ada di tempat kita, gimana sikap kita? Ini contoh kecil aja. Saya kalau saya dikasih tugas sama Pak David, kapan minggu bulan ini untuk sampaikan firman gitu ya. Oh tanggal sekian gitu ya.
Terus Pak David keluar kota juga, jadi 1 bulan bisa 2 kali, kira-kira gitu ya. Itu ada beban. Kan mesti sinau kan, harus mempersiapkan khotbahnya, baca, renungkan. Ada waktu-waktu yang saya tidak mau diganggu, mempersiapkannya, ya. Tapi Bapak Ibu, justru itu yang menjaga hidup saya, yang mau tidak mau saya belajar firman dan memberkati saya, yang mengetahui firman, tentu menjaga hidup saya. Kalau saya ngomong gini, itu kan nembak balik ke saya. Bahkan di sisi saya tahu, kalau saya ngomong gini, dia pasti nuntut sama saya. Lu sudah ngomong. Mungkin dia tidak ngomong, tapi saya tahu, pasti ada nuntut. Jemaat pasti tahu. Kalau saya salah, oh Tony kok ngomong tok ae. Itu justru menjaga saya. Dan terima kasih Pak David. Kalau seseorang mampu menghayati keberadaan Allah, maka dia tidak bisa takut dalam menjalani hidup. Saya ulang, kalau seseorang mampu menghayati keberadaan Allah dalam hidup, dalam kekudusan, kesucian, menghormati dia dalam setiap sikap hidupnya, Allah itu semakin nyata dalam hidupnya, maka ia tidak akan bisa takut dalam menjalani hidup ini. Kenapa kita takut kalau kita balik? Kenapa kita takut? Karena Allah belum nyata buat kita. Kita masih ragu. Kita meragu karena kita tidak pernah berperkara dengan Dia setiap saat. Amin. Ini misteri kehidupan yang tidak bisa dialami kalau seseorang tidak masuk dalam pengalaman ini. Orang yang beriman itu bukan hanya datang ke gereja setiap hari Minggu dan mengikuti liturgi ibadah, tetapi dari perbuatannya kelihatan bahwa menunjukkan bahwa dia orang yang beriman. Iman itu tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan. Tapi dari perbuatannya kita tahu bahwa ini orang beriman. Kenapa Abraham dikatakan orang beriman? Dari perbuatannya. Bukan dari hasil pikirannya. Walaupun dimulai dari pikirannya. Tapi harus nyata dalam perbuatannya. Amin. Kita buka Yakobus 2 ayat 14 sampai 22. Yakobus 2 ayat 14 sampai 22. Pelan-pelan aja Pak Andoko. Yakobus 2 ayat 14 sampai 22. Iya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Terus. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, dikatakan bahwa bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Apa perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Abraham ketika mempersembahkan Ishak itu sakit Bapak Ibu. Itu lebih daripada hartanya dia. Perbuatan Abraham itulah iman. Dia lakukan untuk Allah yang tidak kelihatan. Bahkan mungkin istrinya ngomong gini, gila kamu. Kita sudah sekian tahun tidak diberi anak, sekarang diberi anak. Dan kamu akan persembahkan, korbankan untuk Allahmu yang anggap kamu Allah itu. Itu iman. Mungkin bagi orang lain ketika kita berbuat salah terus kita menyelesaikan sama seseorang atau terus kita minta ampun kepada Allah buat orang lain, ngapain kamu lakukan itu? Atau kalau kita ada suatu acara yang lebih penting dan ada acara yang lebih penting daripada mengisi iman kita. Kita lebih memilih ini. Itulah iman. Walaupun mungkin nilainya kecil, tapi itu iman. Amin. Mungkin orang lain berpikir, ngapain kamu lakukan itu? Aku tahu, karena aku takut akan Tuhan. Makanya aku lakukan itu. Itu iman. Aku memilih ini yang tidak dipilih dunia. Kenapa? Itulah iman. Karena aku tahu itu yang memberkati aku. Yang membawa aku pada hidup kekal. Itu iman. Amin. Iman itu bukan hanya ngomong. Bukan hanya di pikiran, tapi terlihat dari perbuatannya. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa Abraham mempersembahkan Ishak? Kok enggak Abraham ngomong, Ismail aja Pak, Tuhan, Ismail aja Tuhan. Enggak. Dia tahu yang paling sayang Ishak, dia berikan Ishak. Kalau kita diperhadapkan pada suatu keadaan,
Dan ada pilihan yang harus kita pilih. Dan kita memilih kehendaknya meskipun itu bertentangan dengan kehendak kita. Bahkan kita bisa menderita. Itulah percaya yang benar. Itulah percaya bahwa Allah ada dan kita menghormatinya. Ada amin? Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Allah itu hidup dan ada, akhirnya kita harus mengakhiri jalan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan belajar berkata, jika ada sesuatu yang dalam hidupku yang membuat engkau tidak nyaman, aku bersedia membuang dan melepaskannya. Meskipun sakit. Buat orang lain ngapain kamu? Dunia masih nyaman. Tapi kita memilih jalannya. Itu 5. Maka kalau kita melihat gadget, ngerti gadget? Hah? Itu gadget tuh modelnya putih sing digoreng gitu ya. Enggak. HP ya. HP. Maka kalau kita melihat gadget dan melihat ada hal-hal yang tidak patut dilihat, lewati. Karena kita tahu Tuhan tidak berkenan. Kita tidak mau membuat Tuhan tidak nyaman dalam hidup kita. Berurusanlah dengan Tuhan. Kalau kita lagi lihat gadget ya, lihat gadget. Siapa sih yang tahu? Siapa sih yang tahu? Kan ada yang tahu. Mau lihat yang tidak benar, tidak ada yang tahu kok. Tapi ketika kita memiliki kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar untuk menjaga hatinya, ada yang tidak benar, skip. Anda sedang menjaga perasaannya dia. Anda tahu bahwa dia ada. Jangan tahu ada tapi tetap melakukan yang tidak benar. Yang melukai dia. Yang bergaul dengan orang dunia yang memfermentasi membuat Anda meninggalkan Tuhan suatu saat. Bapak Ibu, jangan dipikir Tuhan itu tidak punya perasaan. Tuhan itu punya perasaan Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Efesus seperti hubungan seorang suami dan istri. Ya? Ya Pak ya? Ada tidak firman-nya? Ada. Efesus 5 kalau nggak salah, tidak usah dibuka. Hubungan Kristus itu kan cuma seperti seorang suami dengan istri. Kalau suami melukai istri, sakit tidak istrinya? Demikian kalau istri melukai suami, sakit tidak? Ngerti tidak bahasa saya? Halo? Sama, kita hubungan dengan Kristus pun sama. Kalau suami bergaul dengan wanita lain, sakit tidak istrinya? Hah? Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Saya relakan, Pak. Mungkin Anda lagi bosan sama suaminya. Tapi kalau normal, sakit. Sama dengan Kristus. Kalau kita bergaul dengan dunia, sakit enggak? Hah? Terluka enggak? Terluka, jangan bilang enggak.
Amin. Saya ulang, maka kalau kita melihat gadget dan melihat ada hal-hal yang tidak patut dilihat, lewati karena kita tahu Tuhan tidak berkenan. Kita tidak mau membuat Tuhan tidak nyaman dalam hidup kita. Berurusanlah dengan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan dan membuktikan Dia hidup. Temui Tuhan di ruang kamar kita. Baca firman, dengerin CD khotbah, baca Alkitab, baca buku-buku rohani. Sediakan waktu untuk berdoa. Tuhan akan pakai hidup kita untuk kemuliaannya. Dia hidup, Dia nyata. Maka Tuhan harus kita alami. Bukan sekedar mendengarkan seperti saat ini. Yang dimaksud Alkitab sebagai berdoa tiada berkeputusan. Doa tiada berkeputusan bukan berarti kita hanya melipat tangan berlutut di ruang doa, melainkan kita harus ada dalam kesadaran bahwa Allah beserta dengan kita. Kalau kita ambil waktu di kamar, itu sebetulnya memiliki waktu yang khusus. Tapi setelah itu kita harus menyadari bahwa Allah itu ada setiap saat bersama kita. Bahkan menjagai kita. Kadang kalau kita itu macet terus kita ngomel. Belum tentu loh, ledak macet kita tidak ngalami celaka. Saya pernah sekali mau ke gereja Imam ya, mau lewat ke Jaksa Agung, tapi tidak tahu gimana, terus ada macet, akhirnya saya ambil lewat lain. Setelah itu saya dengar, di waktu yang hampir mungkin sangat berdekatan, tapi saya percaya bahwa mungkin kalau lewat situ, kerubuhan wit ya. You know wit? Kerubuhan pohon, di depannya kalau nggak salah deket-deket Mandala sebelumnya, kalau dari timur. Lagi hujan, roboh, karena tua. Saya dengar ketika saya sudah lewat, jamnya itu pas saya mau lewat situ. Tuhan tuh menjagai kita Bapak Ibu. Tapi kita tidak pernah menjagai perasaan Dia. Gimana Pak menjaga perasaan Dia? Jangan ngomong sembarangan. Jangan lihat yang tidak perlu. Kalau sudah salah cepat selesaikan. Minta ampun. Jangan ngotot bahwa dirimu benar. Selesaikan dengan Tuhan. Dia mengampuni, Dia menyelesaikan. Bukan karena kita beragama Kristen dan kita mengikuti kebaktian dan liturgi, melainkan bagaimana kita memiliki irama hidup yang selalu menghayati kehadiran Tuhan. Tadi saya katakan, dari minggu ke minggu ikuti liturgi, supaya kita, karena kita orang Kristen, enggak Bapak Ibu. Ketika kita menjaga perasaannya, sikap hati kita, itulah Kristen. Karena itu yang Yesus lakukan. Di bagian yang ketiga, yang terakhir, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata upah bahasa lainnya itu penghargaan. Allah memberikan penghargaan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Ketika Anda memilih untuk dengarkan CD khotbah, ketika Anda memilih untuk hadir di sini untuk dengarkan khotbah, ketika Anda memilih untuk mematuhi perintahnya, ketika Anda memilih untuk takut akan Dia, seperti yang Yusuf lakukan. Ketika Anda punya kesempatan untuk melakukan suatu dosa, tapi Anda tidak melakukannya. Anda memilih untuk tidak melakukannya. Ketika dalam satu ruangan Anda bisa berbuat dosa, di mana orang lain tidak kelihatan. Tapi Anda tahu bahwa Allah melihatnya dan Anda menjaganya. Anda memilih untuk tidak berbuat dosa. Itulah percaya bahwa Allah itu ada. Kalau enggak, kita bohong. Meskipun kita mengerti firman secara pengetahuan, tapi kalau tidak menghargai kehadirannya untuk menghormati dia sungguh-sungguh dalam perbuatan, tidak ada bedanya dengan yang lain. Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan itu kosong. Kosong itu kepalsuan. Tidak ada. Allah memberikan penghargaan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Yohanes 5 ayat 44. Alkitab ditulis sebagai pengalaman dan supaya kita belajar. Yohanes 5 ayat 44. Ya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Kita lebih menghormati manusia daripada menghormati Allah. Lupa kalau itu perlu memang orang itu harus dihormati, apakah tidak dihormati? Hormatilah. Tapi penghormatan kita itu benar enggak? Maksudnya gimana Pak? Kalau kamu ada orang kaya, kamu hormati. Tapi kalau kamu ada orang tidak punya, kamu tidak hormati. Itu juga tidak benar. Dia sama-sama ciptaan Tuhan kan. Ya sama-sama harus dihormati. Kalau itu seorang pejabat perlu dihormati, hormatilah. Tidak perlu berlebihan. Ya. Tapi seringkali kita pada mencari hormat Allah. Anda mengerti maksud firman ini? Kita ada orang yang perlu dibantu. Kita menolong orang itu karena kita takut akan dia. Kalau saya tidak selingkuh, bukan karena takut akan diri saya, tapi karena takut akan dia. Itu menghormati dia. Kalau ada kesempatan tidak jujur, tapi saya memilih untuk jujur, meskipun sakit, karena saya takut akan dia. Itu cara menghormati dia. Saya datang ke acara ini, tidak ke acara itu, karena saya takut akan dia. Amin. Dia yang sangat menghormati kita, dia mau mati di kayu salib Yesus. Demi supaya Anda selamat, tapi kita tidak menyelamatkan diri kita. Fair enggak? Tidak fair. Tuhan susah payah mau mati kayu salib, kita tidak mau susah payah. Udah, itu kan Tuhan bukan kita. Kita sedang tidak menghormati dia. 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji
keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ya. Sebab siapa yang menghormati aku hormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kekekalan itu bukan nanti Bapak Ibu. Harus dibangun mulai saat ini. Dengan sikap hati yang takut akan Dia. Menghormati Dia bahwa Dia ada. Boleh gini, bukan boleh. Anda bisa melakukan suatu kesalahan. Bisa karena refleks kita, karena manusia lama kita. Tapi ketika kita sadar, kita cepat menyelesaikannya. Kita meminta ampun dengan Dia. Tuhan, ampuni aku. Amin. Anda percaya bahwa Allah ada? Jangan hidup sembarangan. Saya undang pemusik bisa ke depan. Singer bisa ke depan.